Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang terdapat dalam konsep kinerja guru. Nah, di antaranya terdapat definisi kinerja secara umum, kinerja menurut Whitmore, dan maksud dari kinerja guru profesional. Kinerja atau prestasi kerja yang diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi untuk menghasilkan sesuatu. Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, dan kualitas guru akan sangat menentukan kualitas hasil pendidikan. Nah, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Dalam hal ini, tidak hanya ditentukan dari salah satu faktor saja, namun banyak hal yang ikut berpengaruh dalam menentukan peningkatan kinerja guru tersebut. Nah, ketika kita melihat dari segi definisi, kinerja diartikan sebagai perilaku kerja atau tingkat keberhasilan kerja seseorang pada suatu badan atau organisasi. Nah, menurut Whitmore, bahwa kinerja dalam arti penampilan kerja atau suatu perbuatan yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan nyata. Nah, kinerja guru profesional adalah tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan bidang keahlian yang menjadi tanggung jawabnya, yang diukur melalui perilaku kerja guru dalam proses pembelajaran yang diukur melalui perilaku kerja guru dalam proses pembelajaran dan tahu dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada periode tertentu sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Nama saya Nenek Susanti. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 untuk mata kuliah profesi guru. Bab 8 di sini tentang etika profesi guru, yang mana isinya itu bagian B, konsep penilaian kinerja guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian B konsep penilaian kinerja guru itu apa saja, yaitu pertama, definisi penilaian kinerja guru, yang kedua, maksud dari sistem penilaian guru, yang ketiga, harapan dari hasil penilaian kinerja guru. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu definisi penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Nah, untuk yang kedua, maksud dari sistem penilaian guru. Nah, di sini sebuah sistem penilaian kinerja berbasis bukti yang didesain untuk mengevaluasi tingkatan kinerja seorang guru secara individual dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai guru yang profesional. Nah, harapan hasil penilaian kinerja guru, guru itu kinerjanya diharapkan dapat menentukan kebijakan yang berkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Badia akan menjelaskan mengenai prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Jadi prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan ketentuan, kemudian berdasarkan kinerja,
berdasarkan dokumen dan dilaksanakan secara konsisten. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan. Jadi penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan kinerja, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru yaitu kinerja seorang guru dalam kegiatan sehari-harinya, di antaranya kegiatan pembelajaran, kegiatan bimbingan, kemudian kegiatan tambahan lainnya yang relevan dengan sekolah atau madrasah. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan dokumen. Penilai guru yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan dimensi tugas utama dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru mengetahui dan memahami 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru, penilaian kinerja guru tentang aspek yang dinilai, serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Kemudian yang keempat, dilaksanakan secara konsisten. Nah, penilaian kinerja guru ini dilaksanakan secara konsisten setiap tahun yang diawali dengan evaluasi diri dengan memperhatikan hal-hal diantaranya objektif, adil, dan akuntabel serta dan lain-lain. Kemudian bagian D yaitu aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru, di antaranya tugas utama guru dan tugas tambahan. Tugas utama guru yaitu merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka, di antaranya meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi, kepala perpustakaan, dan kepala laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiraditya sebagai materi keempat yang insya Allah akan menjelaskan mengenai prosedur penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Baik, yang pertama yaitu prosedur penilaian kinerja guru. Proses penilaian kinerja guru dilaksanakan sekali dalam rentan waktu 2 semester setelah guru melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penilaian kinerja guru dilaksanakan pada akhir semester kedua. Di dalam rentang waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Nah, adapun kewajiban guru untuk mengikuti penilaian kinerja guru yang pertama yaitu kegiatan evaluasi diri, yang dimana evaluasi diri ini dilakukan untuk memperoleh profil keprofesian guru yang bermanfaat sebagai salah satu dasar bagi kepala sekolah atau madrasah dan atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang harus dilaksanakan guru. Evaluasi diri dan penyusunan rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 sampai 6 minggu di awal semester yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi guru yang mutasi di pertengahan tahun pelajaran, evaluasi diri dapat menggunakan hasil evaluasi diri yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah asalnya. Nah, yang kedua, adapun kewajiban yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru dilakukan di akhir rentang waktu 2 semester setelah melaksanakan
pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu PKB sebagaimana telah direncanakan. Penilaian kinerja guru ini harus dilaksanakan dalam waktu 4-6 minggu di akhir waktu 2 semester. Hasil penilaian kinerja ini digunakan sebagai dasar usulan penetapan angka kredit tahunan guru kepada tim penilaian angka kredit. Hasil penilaian kinerja di akhir rentan waktu 2 semester ini juga digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk rentan waktu 2 semester berikutnya. Di samping hasil evaluasi diri yang harus dilakukan secara periodik sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kemudian pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan atau wawancara dengan warga sekolah. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas dan atau di luar kelas tanpa harus mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian, pelaksanaan penilaian kinerja bagi guru dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah sama dengan metode pelaksanaan penilaian kinerja pembelajaran atau pembimbingan. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya. Penilaian kinerja yang mencakup dua kegiatan, penilaian kinerja untuk kegiatan pembelajaran dan penilaian kinerja tugas tambahan. Sedangkan nilai dalam penilaian kinerja merupakan penjumlahan dari presentasi yang telah ditetapkan dari nilai dua kegiatan penilaian kinerja tersebut. Itu merupakan proses penilaian kinerja bagi guru. Yang kedua yaitu mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu PKB. Yang dimana PKB diperlukan untuk mendeskripsikan dan memetakan kinerja guru sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan prinsip mendasar bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa belajar. Guru juga berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan mempertahankan profesionalitasnya karena guru profesional memiliki tugas dan fungsi serta kedudukan yang sangat strategis dalam mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, melalui prosedur pengembangan keprofesian guru dengan pola peningkatan kualitas berkelanjutan seperti di atas. Nah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja guru secara optimal sehingga mereka dapat memberikan layanan terbaik bagi peserta didiknya. Kemudian berdasarkan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya
PKB merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan bagi guru kepada sekolah dan pengawas sebagai segitiga emas untuk melakukan perubahan demi keberhasilan peserta didik. PKB juga mencakup seluruh pribadi dan kompetensi guru, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi sosial, kompetensi personal yang disertai dengan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan layanan yang sesuai dengan standar kompetensi profesi serta upaya untuk senantiasa memperbarui dan meningkatkannya selama menjadi guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.